kesastranya. Kalau kawaidnya yang lemah, itu yang saya cemas ya, antum kelulusannya. Tapi saya akan pilah-pilah mana yang bernuansa sastra. Itu yang akan saya ini. Minggu lalu garis besarnya antum sudah tahu bahwa apapun omongan kita itu hanya terdiri dari dua bentuk, yaitu khabar dan insya. Sudah paham ya sampai situ ya? Sudah? Alhamdulillah. Khabar ialah suatu hal yang tidak bisa dikatakan si penuturnya itu bohong atau benar. Sorry terbalik. Bisa dikatakan bohong atau benar kalau khabar. Kalau insya tidak bisa. Contoh-contohnya kita sudah bahas sebagai mukaddimahnya. Namun saya minta hari ini antum melingkari. Farid mungkin bisa ya melingkarinya. Nggak bisa ya. Tadi Eh, bisa si, saja. si Naz- tadi si Najmi yang men-share berarti dia bisa melingkari merah-merah. Sekarang yang ngirim share saya bisa nggak untuk melingkarinya? Nggak bisa berarti ya. Sebentar lagi. Oh, nggak bisa Ustazah kayaknya. Ah, kalau begitu Farid saja yang men-share lagi. Saya mundur ya. Ya, itu ya, Ustazah. Supaya artinya begini, sebentar sebelum dihapus. Artinya begini, yang dilingkari itu wajib antum ketahui karena ujian saya ambil dari sana. Boleh saja antum mencari tambahan dari YouTube, tapi itu untuk tambahan. Kalau yang saya antum garis-garis ini tidak bisa dengan alasan oh, tidak tahu, tidak saya terima. Berarti antum tidak hadir. Jadi yang dilingkar-lingkari aja. Baik, saya batal. Gimana batalinya? Stop share ya. Dah, tolong Nah, kirim Farid. ya, Ana buka filenya dulu Ustazah. Ya. Nah, sementara itu kita isi dengan diskusi tentang. Enggak, antum terus saja Farid ya. Ada yang mau ditanyakan tentang mukadimah yang kita berikan di hari puasa, di bulan puasa? Ada? Kok membisu seribu bahasa? Ada yang mau ditanyakan? Alia? Alia Terrafiah? Ada pertanyaan? Jenis kalimat itu cuma dua, yaitu kalau udah langsung tanyakan aja Farid dan bawa waktu, yaitu apa? Kabar dan insya Ustazah. Kabar dan insya. Ya, ya, belum keluar ya. Kabar dan insya. Contoh-contoh yang akan saya ambil untuk ujian adalah yang saya jelaskan. Jadi tidak ada alasan antum bilang kepada saya ini belum belajar, ya. Oh, tentang judul ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Saya udah nggak paham. Tentang contoh yang akan antum lingkari adalah nomor satu, terus nomor satu bisa Farid lingkari nomor satu. Ya, dua, ya, yang tadi agak besar hurufnya. Nomor satu, Sebentar Ustazah. catat untuk semua nanti ingat ya. Iya, Udah, belum? Ini. Ustazah. Ah, nomor Oh, satu lingkari, dua lingkari itu sudah saya jelaskan. Dua, hilang yang di atas. oh iya, sebentar. Gimana caranya? Tadi kayaknya siapa dilingkarinya? Oh, bisa Ustazah. Hilang lagi. Udah, Bisa udah ya. ada Ustazah. Dua, eh, tiga,
Supaya antum belajar ini kita nggak lama lagi langsung UTS ya. 3, coba lanjut. Nanti lanjut 4 mana 4? Ini Ustazah. 4. Udah keluar 4. 4 belum? Ya, Ini 4. Heeh. Iya, 4 ikut. Pokoknya saya jelaskan. 5 ikut. 6 ikut. Ya, yang 6. Terus, enggak perlu saya jelaskan lagi itu ya. Enggak perlu ya. Kalau ada tanya jangan membisu. Karena ujian ini ada nilainya. Yang tidak seperti yang kualitatif ya. Ada terus judul baru sekarang. Terus pelan-pelan. Tunggu. Naik lagi ke atas lagi, Farid. Apa saja yang diuji? Lagi, 1 kali halaman lagi, 2 halaman lagi. Dah, tunggu. Berikutnya. Turun lagi Ustazah. Tambah ke bawah. Bukan tambah ke atas, tambah kemana nih? Yang Next. Ini udah tahu ya, bisa dibaca lagi. Next lagi. Pelan-pelan. Ya, terus. Ini sudah kan? Ini dia. Nah, dengar semua ya. Tentang apa itu insya atau kabar sudah paham 99% ya? Sudah? Alia? Kalau enggak paham enggak bisa nih. Sudah? Prinsip Insya Allah sudah. dasar. Prinsip dasar. Insya apa? Kabar apa? Ya. Namun kalau nanti kepada masuk tugas, antum juga mengetahui bahwa baik insya mau kabar ada rukunnya. Sama dengan tasbih, 4 rukunnya. Musabah, musababi, ada tasbih, wajusibi. Kalau ini ada rukunnya 2 yang namanya mahkum. Coba sebelum lagi, boleh kelihatan mata-matanya tulisannya sebelumnya. Iya, mahkum bih. Iya, ulang lagi. Bergerak jadi ya. Ini ruknani mahkum alaih. Lanjut. Mahkum alaih. Dan mahkum bih. Ya. Mahkum alaih dan mahkum bih. Itu baru definisi. Antum belum tahu cara mencarinya. Yang pertama bisa juga dinamakan musnad ilaih. Yang kedua namanya musnad. Ya, mahkum alaih bisa dinamakan musnad ilaih, mahkum bih bisa disebut juga musnad. Itu rumus saja, rumus. Kemudian bagaimana caranya bila ada satu contoh untuk memasukkan ke rukun ini? Lanjut, ada kolomnya. Sebentar. Sebelum masuk ke kolom, saya kasih satu contoh yang ini. Contoh satu saja, nanti bisa diaplikasikan kepada yang lain. Coba simak baik-baik. Ya, contoh pertama, qala Abdul Hamid Al-Khatib yusi ahla sina'atihi bi mahasinil adab. Abdul Hamid memberikan nasihat kepada karyawannya tentang budi pekerti. Apa katanya? Tanafasu ya ma'asyiral kutab fi sunufil adab. Tahu artinya? Berlomba-lombalah wahai kalian semua untuk memperbaiki adab, memperbaiki budi pekerti. Apa itu? Tafahamu fiddin. Yang pertama sekali adalah pahami agamamu. Saya udah pelan-pelan ngomong ini kalau enggak ngerti juga ya. Tafahamu fiddin.
Yang pertama. Tanafasu ya mazil kutab. Berlomba-lomba untuk urusan agama, urusan budi pekerti. 2. Tafahamu fiddin. Pahami agama. 3. Wabda'u bi ilmi kitabillahi azza wa jalla. Awali dengan memahami kitab Allah azza wa jalla, artinya Al-Quran. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya, mengapa demikian? Bla 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 tadi. Mengapa? Fa innaha nifaqu alsinatikum. Karena semuanya itu merupakan penghias lidahmu. Kemudian apalagi? Summa ajidul khatta. Fa innahu hilyatu kutubikum. Perbaiki khatmu, tulisanmu. Ya, karena semua itu hiasan bukumu. Berikutnya, Waduh. waru syi'ra, apresiasi puisi-puisi. Berikutnya, wa'arafu gharibah, kenali ciri-ciri khas kata-kata dan makna-maknanya. Lanjut juga, kenali juga hari-hari besar Arab, hari-hari Arab. Ya. Dan ajam, peristiwanya, sejarahnya. Mengapa? Semuanya itu fa inna dzalik mu'inun lakum ala ma tasmu ilaihi imamukum. Itulah yang membuat kamu menjadi tinggi martabatmu, himmahnya, harap cita-citanya. Baik, itu sebuah teks pendek. Pertanyaan saya, terdiri dari berapa jenis ungkapan di dalam? Tadi balik aja ke akarnya. Hanya 2. 2 ya. Tanafasu, amar. Kalau amar itu insya. Ya. Tafahamu, amar, insya. Wabda'u, insya. Innaha nifaqu alsinatakum. Semuanya itu adalah hiasan lidahmu. Khabar. Khabar. Suma ajidul khatta. Ajidu fil amar. Insya. Fa'innahu hilyatu kutubikum. Karena dia itu punya hiasan tulisanmu. Khabar. Warwul ash'ar. Apresiasilah puisi itu. Insya. Fil amar. Wa'arafu gharibaha. Amar. Jadi insya. Ya. Fa inna dzalik mu'inun lakum. Khabar. Ya. Jadi sepanjang ini teks hanya insya dan khabar. Hanya insya itu terbagi-bagi lagi. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Coba lihat kotak-kotaknya sesudah ini. Lihat ya, udah ada pertanyaan nggak sampai di sini? Teks ini yang akan kita analisis. Tidak? Tanya Ustaz. Ya, yang mana? Berarti untuk menentukan insa itu cukup kita lihat dari fi'il amr aja Ustaz. Sesimpel itu aja Ustaz. Atau ada cara-cara lain Ustaz? Banyak lagi yang lain. Yang jelas teks ini paham lah. Karena mau dianalisis, paham? Paham Ustaz? Nah, kalau paham, coba Anda waktu pendek ya. Berlomba-lombalah wahai manusia untuk memperbaiki adab. Pahami agama, mulai dengan memahami Al-Quran. Kemudian mengapa? Karena itu merupakan hiasan lidahmu. Perbaiki tulisanmu, karena dia merupakan hiasan tulisanmu. Riwayatkan puisi-puisi, dan ketahuilah keanehan-keanehan dalam puisi itu, kata-kata asingnya, maknanya, kenali juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Arab dan asing, peristiwanya, sejarahnya, karena sesungguhnya itu akan menolong kamu meninggikan harapanmu, cita-citamu. Itu isinya, ya. Sekarang saya mau menguraikan, mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda tadi, Muhammad Farid. Coba lihat kotak-kotaknya, Farid, ke bawah. Antum harus menguasai kotak-kotak ini, termasuk yang diuji.
Tanafasu. Lihat kotaknya. Jumlah, bentuknya, musnad ilaih, musnad. Tanafasu. Kalimatnya itu aja yang dibahas, nggak semua-semuanya. Bentuknya insya'iyah. Mengapa insya'iyah? Karena fi'il amar. Tidak bisa dikatakan benar salah. Mana musnad ilaihnya? Ini kawaid ini. Ini yang saya cemaskan antum nih. Kalau tidak tahu ya. Mana musnad ilaihnya? Fa'il, yaitu waw jama yang tersimpan di dalam kata fi'il tanafasu. Tanafasu. Kan ada waw tuh. Nah, itu namanya musnad ilaih. Beda dengan pembahasan kawaid. Kemudian, mana musnadnya? Musnadnya adalah fi'il tanafasnya itu. Itu satu. Anda tadi bertanya apa amar saja, apa nggak ada yang lain. Nah, ini yang kedua. Ya ma'asyiral kutab. Wahai ma'asyiral kutab. Wahai itu adalah apa dalam kawaid? Huruf apa? Harfun nida, Ustazah. Huruf nida. Ternyata huruf nida adalah termasuk insya'iyah. Karena seakan-akan kita memanggil. Ad'u ya ma'asyiral kutab. Nah, kalimatnya adalah insya'iyah. Jadi Muhammad Fahri, huruf nida juga insya'iyah. Nah, bagaimana menguraikannya? Musnad ilaihnya adalah fa'il mustatir fil fi'li ad'u. Alladzi yang muncul dari ya. Jadi artinya, ya ad'ukum misalnya ya. Nah, kemudian mana musnadnya? Fi'ilnya itu sendiri, ad'u. Yang lain-lain jangan dipikirkan. Tugas antum mencari musnad ilaih dan musnadnya. Ya. Yang ketiga dari teks tadi, tafahamu fiddin. Pahamilah agamamu. Nah, tafahamu fiddin. Bentuknya insya'iyah. Kenapa? Fi'il amar. Ya. Musnadnya mana? Al-fa'il, yaitu waw jamak yang ada pada tafahamu. Ya, itu menjadi musnad. Kalau dalam kawaid kan cukup fa'il saja. Kalau ini namanya musnad ilaih. Mana fi'ilnya? Mana musnadnya? Musnadnya adalah fi'il itu sendiri, fi'il tafahamu. Tafahum, ya. Ini banyak insya'iyah ini. Wabda'u bi ilmi kitabillah. Awalilah dengan memahami, dengan mempelajari kitab Allah. Wabda'u saja yang dibahas. Wabda'u adalah fi'il amar. Mana musnad ilaihnya? Yaitu fa'il waw yang ada pada jamaah. Itu akan beda kan kalau wabda saja kan beda ya. Bukan waw, tapi anta. Fi'ilnya adalah ibda. Abda. Berikutnya. Perhatikan siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya tadi? Fahri Ustazah. Fahri, coba berikutnya. Fa'innaha nifaku alsinatikum. Ini tidak bertanya, tidak memanggil, tapi berberita. Namanya khabariyah. Khabariyah itu juga ada musnad ilaihnya. Mana musnadnya? Mana musnad ilaihnya? Isim inna. Mana isim inna? Ini kan kawaid lagi ya. Ini yang saya takutkan. Mana isim inna? Yaitu fa'innaha. Ha isim inna, nifak khabar inna. Jadi khabariyah yang jadi musnad ilaihnya adalah isim inna, yaitu dhamir muttasil, yaitu ha. Mana musnadnya? Yaitu khabar inna, yaitu nifak. Gampang kalau ngerti kawaidnya. Ya. Ajidul khatta. Insya'iyah lagi. Ajidu fi'il amar. Nah, bukan fi'il mudhari' wajada yajidu ya. Nah, jadi kan ajidu, perbaiki. Jayyid, dari jayyid. Ajidu, perbaiki tulisanmu. Insya'iyah, yaitu ajidu, fi'il amar. Mana musnad ilaihnya? Yaitu fa'il waw, sama dengan yang di atas, yaitu waw jamaah. Fi'ilnya ajidu.
Ya, berikutnya. Fa'innahu hilyatu kutubikum. Karena semuanya itu, baik tulisan, khat, atau apa maknanya, itu merupakan indahnya tulisanmu, buku-bukumu. Nah, apa itu? Khabariyah, karena dia bukan apa? Bukan insya, bukan amar, bukan nida. Fa'ilnya waw jamaah. Karena ya sama dengan yang tadi, fi'ilnya aja. Hilyatu kutubikum, khabariyah. Khabariyah. Ismu damir mutasil, yaitu hu. Musnadnya khabar inna, yaitu hilyah. Jadi kutubikumnya nggak dibahas lagi. Kalau mencari rukunnya, musnad dan musnad ilaihnya saja. Ya. Warwul ash'ar. Warwu riwayatkan si itu juga. Insya'iyah, yaitu amar. Fa'ilnya wow. Fi'ilnya aru. Berikut juga selanjutnya. Wa'arafu gharibaha. Sama. Lanjut. Sedikit lagi. Fa inna zalika mu'inun lakum khabariyah. Ya. Mana musnad ilaihnya? Apa isimnya? Kabarnya mana? Mana mana musnad ilaihnya? Zalika. Mana musnadnya? Mu'inun, maaf ya. Baik. Jadi ada pertanyaan nih. Antum harus menguasai apa tadi? Rumus dasar, kemudian terbagi dua, yang dicari rukunnya ada dua, musnad dan musnad ilaih. Merno, ntar 10 detik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Tidak ada? Tidak ada? Pasti ada pertanyaan. Apa ini saja? Apa nida dan amar saja yang menjadi insya'iyah? Bagaimana menurut antum? Bagaimana menurut antum? Ini kan dua yang ketemu nih. Afwan Ustazah, kalau fiil nahi termasuk nggak Ustazah? Iya, itu dia yang saya tunggu. Nahi termasuk insya. Ya, apa contohnya ya? Kalau yang amar apa? La taqul lahuma uffin. La taqul lahuma uffin. Insya'iyah apa kabar ya? Insyaallah Ustaz. Iya, Insya'iyah. Alatnya apa? Nahi. Fi'il nahi. Musnadnya apa? Musnad ilaihnya apa? Musnad ilaihnya? La taqul. Mana musnad apanya? Musnad ilaihnya. La taqul. Fi'il, fa'il, Dhamir atau mustad. apa? Anta, anta kan? Anta pada la taqul. Mustatir bukan Ustazah? Ya mustatir, tapi syigatnya harus tahu. Anta atau anti? Taqul, la taqul, anta. 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 Allahumma uffin. Jadi musnadnya anta, musnad ilaihnya anta, musnadnya fiilnya itu. Ya. Nah, baik. Nah, nanti dalam latihan banyak itu. Sudah berapa lah? Nahi, nida, amar. Dalam Al-Quran banyak kan? Apa lagi?
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim amal enggak? Amar enggak ya? Daifahu. Ya, Amar. Amar Ustazah. amar. Falyukrim. Amar apa ya namanya ya? Itu Amar gawaib. gaib. Amar gaib Ustazah. Amar gaib. Ya. Baik. Tentang khabariyah tahu-tahu uraiannya yang di sini aja dulu, yang di sini saja, yaitu kalau dia isimnya adalah musnad ilaih, khabarnya adalah musnad. Baik. Paham ya? Kalau nggak paham tanya. Lanjut, coba lanjut pelan-pelan untuk melingkari contoh apa saja yang kira-kira mudah antum kuasai. Coba lanjut pelan-pelan, Farid. Ini enggak tadi. Terus, tunggu sebentar. Oh, tadi di kelas sebelah ini tidak saya bahas nih. Padahal ini bagus ya. Eh, Tamasak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tamasak bisa supaya sama dengan kelas lain. Nah, lewati saja. Lewati. Terus ini kan banyak ini nama dunia nadaratun. Tapi di kelas sebelah tidak saya ajarkan tadi, takutnya eh, saya menguji tidak sama nanti. Terus sebentar. Ya kalau antum belajar sendiri nih banyak bagus-bagus sendiri nih. Tapi kan kita nyasar untuk ujian dulu supaya seragam. Terus lanjut. Nah, stop. Sampai yang tadi sudah paham belum? Sudah? Insyaallah Ustazah. Sudah. Sekarang saya masuk kepada tema baru. Tadi kabar, udah tahu ya, kabar itu yang bisa dikatakan orang itu dusta atau benar ya. Eh, Sekarang tujuan kabar itu apa? Tujuan kalimat berita itu apa? Saya mulai dari contoh ya. Ini teks pertama. Ini berita nih. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil. Wa uhi ilaihi fissinnil arba'in. Wa aqama bi Makkah thalatha asyrata sanah. Wa bil Madinah asyran. Ini kalau berita semuanya. Faedahnya untuk apa? Faedahnya untuk memberitahu orang yang belum tahu. Kalau jenis memberitahu orang yang belum tahu, namanya faidatul khabar. Faidatul khabar. Yang kedua, nanti kita ambil kesimpulannya. Kanal Umar ibnu Abdul Aziz la ya'khudhu min baitil mal syai'an. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil sesen pun dari baitul mal. Wala yujri ala nafsihi min alfai dirham. Juga tidak mengambil sedikit pun untuk kepentingan dirinya. 1 dirham pun untuk kepentingan dirinya. Nah, saya yang tadi nggak tahu siapa Umar bin Abdul Aziz dan sifat-sifatnya menjadi tahu. Berarti memberitahu orang yang tidak tahu. Memberitahu orang yang tidak tahu namanya faidatul khabar. Ingat itu. Ya, ya paham ya? Berikutnya. Share langsung. Share langsung. Terus langsung scroll. Farid, ya. Nih, yang tadi. Ya, yang tadi. Ya, nih. Laqad nahatta min naumikal yaum mubakkiran. Oh, kamu bangunnya pagi sekali ya.
Kamu sungguh bangunnya pagi-pagi sekali. Yang kedua, kau bekerja di kebun ya tiap hari. Si pembicara ngomong kepada si pembicara, yang si pembicara itu sudah tahu kerjaannya, memang dia bangun pagi-pagi, dia memang ke kebun. Jadi memberitakan kepada orang yang sudah tahu. Itu namanya lazimul faidah. Guna berita ini lazimul faidah. Muhammad Fahri, kamu mahasiswa UNJ ya? Kamu rupanya mahasiswa UNJ memberitakan. Fahri sendiri sudah tahu bahwa dia ini namanya berita saya itu lazimul faidah. Ya, kalau memberitahu orang yang belum tahu, tadi ada kecelakaan di jalan ini. Nah, itu apa? Faidatul khabar. Karena yang dikasih tahu belum tahu. Ya. Nah, tapi itu dari konteks kalimat akan berubah kalau dianalisis wacananya. Ya, saya sudah dari kemarin tahu. Berarti memberitahu orang sudah tahu. Dia berpindah menjadi faidatul apa? Memberitahu orang yang sudah tahu, yaitu lazimul faidah. Tapi kalau dia belum tahu, oh ya benar. Ya, nah, itu berarti apa? Faidatul khabar. Artinya khabar itu berfaedah bagi lawan tutur. Paham sampai di sini? Nabila? Paham Ustazah. Ya, jadi kalimat berita itu garis besarnya terbagi tujuannya, kan gardu tadi ya, tujuannya dua, yaitu faidatul khabar, yaitu berberita kepada orang yang belum tahu sedikit pun berita itu. Yang kedua, lazimatul khabar, yaitu memberitahu orang yang sudah tahu. Ya, Nabila, kamu jilbabnya berjilbab hitam ya, jilbabnya hitam, beritakan. Ya, karena betul jilbabnya hitam. Itu namanya apa? Lazimul lazimul apa? Istilahnya tadi Lazimul la, khabar, Ustazah. ya, tidak pakai faidah ya. Lazimul khabar. Yang satu lagi faidatul khabar. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kalau ada pernyataan-pernyataan, antum berpikir. Afwan izin memastikan kembali Ustazah. Jadi Ya. untuk memberitahu orang yang sudah tahu lazimul faidah atau lazimul khabar Ustazah. Jadi antum di awal bilang lazimul faidah Ustazah. Ya, yang memberitahu orang yang belum tahu faidatul khabar. Iya baik Ustazah. Nah, orang yang memberitahu kepada yang sudah tahu lazimul faidah ya. Coba lihat lagi. Lazimul khabar, Lazimul faidah. lazimul faidah ya. Lazimul faidah. Ya. Sudah Akila? Sudah Ustazah, syukran Ya, Ustazah. dah. Kita lanjut. Jadi itu lingkari ya. Fahri siapa? Farid, lingkari bahwa itu sudah dibahas. Kalau keluar itu ujiannya. Nomor 5 tidak usah. Lanjut. Kan Ustazah, 1 sama 2 Ya. juga ya Ustazah berarti. Hah? Yang nomor 1 sama 2. Coba lihat ke atas dari 1 sama 2 kan sama. Kita dikasih tahu bahwa Umar bin itu orangnya pribadinya tidak pernah korupsi, tidak pernah ngambil uang. Nih ya. Oh, jadi tahu kita kan. Yang pertama juga. Nah, yang 3, 4 itu lazimul faidah ya. Istilahnya tadi ya. Lazimul faidah yaitu memberitahu yang memang sudah pekerjaannya begitu. Lanjut. Nah, nih. Ini coba. Apa ini ya? Qala Allah Ta'ala hikayah Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala rasu syaibah. Ya Tuhanku, aku sudah tua dan telah bernyala di kepalaku uban. Karena dia belum punya anak juga ya. Nah, di sini apa ini?
Sebentar. Selain yang dua tadi, antum pilih beberapa tujuan. Di antaranya minta dikasihi, menyombongkan diri. eh misalnya gini, berilah be- saya lapar. Saya berbicara saya lapar. Nah, itu ada spesifik tujuannya lagi, itu adalah lil istirham. Kabarnya menunjukkan untuk minta dibelas kasihani. Lil istirham. Ya, rumahku besar, gaji bapakku gede. Ya, itu untuk menyombongkan diri. Beritanya menyombongkan diri. Nah, ya. Jadi di antara dua yang besar tadi ada lagi beberapa. Yang beberapa itu akan kita bahas. Ini kira-kira apa? Ke tidak pilih ya. Yang mana yang antum pilih antum belum tahu ya. Coba ke bawah lagi. Nanti antum bisa memilihnya. Terus ke bawah, Farid. Nih, sebentar, mana kaidahnya? Kaidahnya mana? Kaidah udah kelewat belum? Kawaidnya? Ini. Nah, ini dia ya. Asalnya katanya ya, Nabila, al aslu fil khabar an yulqa li ahadil ghadaini. Asalnya dua tujuan dari kabar itu, yaitu satu, ifadatul mukhatab al hukma allazi tadammatuhul jumlah, dan wa yusamma zalikal hukmu faidatul khabar. Memberitahu orang yang belum tahu faidatul khabar. Yang kedua, ifadatul mukhatab annal mutakallim alimul bil haqwi. Si penutur berbicara kepada yang lawan bicaranya yang sudah tahu apa isi beritanya. Contohnya yang tadi, kamu bangun pagi-pagi ya, ya, ya. Nah, selain itu ada juga yulkal khabar li agradin ukhra tufham min siyaqil kalam. Ada lagi tujuannya yang lain, bisa dipahami dari konteks kalimat, yaitu siak kalam, konteks kalimat. Contohnya untuk apa saja? Satu, untuk istirham. Ada kalimat berita minta dikasihi. Ya, itu tetangga saya tidak punya ayah, tidak punya ibu, meninggal waktu kecil. Itu saya memberitakan dia itu apa namanya, untuk minta dikasihani. Dipasangkan dengan yang di atas tidak apa-apa, faidatul khabar, dan ditambah dengan untuk istirham. Kemudian izhar tahasur. Izhar tahasur untuk menunjukkan kekecewaan. Ada kalimat berita tapi isinya kekecewaan. Dari mana tahu? Ya, antum merasanya menganalisisnya. Kekecewaan ya, tahasur kekecewaan. Yang ketiga, izharud dhafi. Menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan. Ya, saya tidak bisa mengikuti perkuliahan ini. Saya berberita nih, saya tidak bisa mengikuti pelajaran balaghah. Berita antum itu apa isinya dan tujuannya untuk apa? Itu menunjukkan ketidakmampuan. Al-fakhru menunjukkan kebanggaan, termasuk kesombongan, baik positif maupun negatif, ya, kebanggaannya. Contohnya, ya kira-kira kabarnya itu membanggakan atau menyombongkan diri. Ya, yang terakhir, bukan solusi, support ya, hasu, support untuk berusaha, memberikan semangat untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya, nah itu. Nah, sekarang kita masuk
ke contoh yang di atas. Udah tahu ya? Istirham, dihafal aja. Istirham meminta belas kasihan. Tahasur, kekecewaan. Izharud dhafi menunjukkan kelemahan. Al-fakhru menunjukkan kesombongan, kemewahan. Al-fakhru. Tahu namanya Fakhri? Entah sombong nggak Fahri? Ini Fahri dengan Fakhri sama nggak? Oh, beda saja. Ya maksudnya Beda. Fakhri pakai kho saja, cuman typo. Ya. Kemudian mendorong untuk berusaha dan bersemangat ya. Nah itu antum hafal. eh, tapi kalau dalam ujian nanti antum mengatakan faidatul khabar, berarti kalau faidatul khabar apa? Orang yang di lawan bicara belum tahu sama sekali. Tapi antum kasih ini tambahan enggak apa-apa. Lil istirham atau apa? Karena ini intinya yang ini cabangnya ini, ya. Udah direkam di kepala, udah. Nah, coba balik ke atas lagi. Kalau tadi apa tadi? Sudah sampai di mana tadi ya contoh ya, Fari? Nah, ini. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba. Aku sudah tua dan kepalaku sudah beruban. Menunjukkan apa? Kecewa atau ketidakmampuan? Do'af ya Ketidak Ustaz. Hah? hari Ya. dolphin. Nah, ditinjau dari segi ilmu ma'ani ya. Antum jangan lupa kita pernah juga belajar dari segi ilmu badiah. Nah, nanti tapi enggak usah kalau ilmu ma'ani saja nanti dibahas. Kalau ma'ani kan terjadi ya. Ista'ala rasul syaibah isti'arah kan? Ya, isti'arah kan? Bisa pada ista'ala, bisa pada rasu. Ista'ala tasrihiyah kalau arsu apa rasu makniyah. Lupa ya, makniyah. Nah, tapi kita ujian besok ini kalau saya minta coba lengkapkan kajian ma'ani dan kajian badiahnya. Itu katakan enggak apa-apa juga ya. Lihat soal nanti. Kalau antum belajarnya untuk ilmu, siapa takut mau ditanya apa saja bisa menjawabnya. Kalau ini apa ini? Orang Arab pernah meratapi anaknya. Dia meratapi anaknya meninggal ya. Lama da'autu sabra ba'daka wal asa. Setelah kepergianmu, aku selalu mohon kesabaran dan putus asa. Ajabal asa tau'an. Tapi yang cepat datang menjawab adalah keputusasaan. Sementara sabar belum menjawabnya. Jadi dia anaknya meninggal, minta sabar, putus asanya yang datang. Nah, kira-kira menunjukkan apa? Tahasur atau da'fu? Tahasur Tahasud. kekecewaan. Tahasur ya kekecewaan ya. Nah, kekecewaan. Ya, ya. Yang berikutnya aku tidak dikasih nomor. Ini satu juga ini. Fa'in yang kati' min karraja fa'innahu sayabqa alaikal husnu ma baqiyad dahru. Kalau harapanmu sudah terputus, ya, kalau harapanmu sudah terputus, maka yang tersisa adalah kesedihan sepanjang masa. Ya, bisa enggak menerjemahkan ini dengan terjemahan sastra juga? Fa'in yang qati' minka ar-raja, kalaulah saja harapan itu sudah terputus darimu, fa'innahu sayabqa alaikal husnu ma baqiyat daru. Maka sepanjang masanya lebih dulu dibagus ke diterjemahkan. Maka sepanjang masa yang tersisa, sayabqa hanyalah kesedihan. Itu apa? Tujuan kabarnya. Al-hatsu Tahasud. Al-hatsu ala sa'i wal jiddi. Untuk memberikan semangat ya. Untuk berusaha. Jangan sampai putus asa. Nih. Berikutnya. Berikutnya apa?
Ini si Umar Ibnu Kusum ngomong, idza balagal fitamu lana sabi takhirru lahul jababiru sajidin. Nah, bila bayi kami baru saja disapih, semua tokoh sujud padanya. Ini yang ngomong Pak Jokowi kali ya. belum gede, belum sudah semuanya udah tunduk-tunduk sama dia termol-termolnya. Ya. Nah, dia mengatakan, kalau kami baru saja disapih bayi kami semua udah tunduk pada kami. Dia untuk apa nih kira-kira? Fakhru. Al-Fakhru. Al-fakhru. Sombong. Kan tidak mungkin ya bayi baru lahir tapi udah tunduk. Biasanya anak-anak raja kalau baru lahir tuh semuanya udah ini. Ya nomor 9 coba terus ke bawah. Udah dilingkari ya, nomor 9 kali coba berat enggak? Nomor 9. Ya. Oh, nomor 9 intinya yang ini ya. Jangan yang panjang-panjang ya. Inti dari kata-kata itu yang ini walaisa itu ya. Walaisa akhul hajat man bata naiman. Walakin akhuha man yabitu ala wajal. Nah, sekarang saya lagi bertanya kepada antum. Mana kata-katanya yang nggak tahu? Yuk, buka suaranya enggak jelas, enggak kedengaran. Mana yang enggak kena? Farid, suaranya dibuka ini. Unmute. Enggak kedengaran. Ah ya. Iya, Ustazah. Mana yang enggak tahu? Laisa akhul hajat man bata naiman, walakin akhuha man yabitu alal wajal. Mungkin wajalnya kali ya, Ustazah. Wajal? Enggak tahu artinya. Iya, Ustazah. Kalau wujilat qulubukum, wujilat Oh, bergetar. bergetar. Terus apa lagi? Ya, tahu semuanya. Kalau tahu semuanya, siapa yang bisa mengapresiasinya? Sekalian memberitahukan tujuan kabarnya apa. Akul hajat? Yang punya hajat. Benar saja. Ya, coba. Coba Nabila ya, coba. Kita di Fahri dulu. Fahri dulu. Lagi Fahri. Enggak usah, Nabila aja tadi. Nabila aja. Apa Benar Nabila? saja. Ya, diartiin semuanya sih. Iya. Orang yang membutuhkan bukanlah orang yang membutuhkan itu dia tidak akan santai dan tenang di malam harinya. Tidak akan tidur dengan tenang di malam harinya, tetapi orang yang membutuhkan itu malam-malam harinya itu dia akan tidur dalam kegelisahan dan ketidaktenangan. Ya. Supaya lebih mantap kebutuhan dari hatinya, ya. Nah, lebih diekstrimkan lagi. Orang yang punya cita-cita tinggi, harapan itu yang punya cita-cita tinggi itu tidak terlena dalam tidurnya. Jadi kalau ada antum ini masih udah jam 9 pagi masih ngorok, itu orang tidak punya cita-cita itu. Karena katanya orang yang punya harapan dan cita-cita itu tidurnya selalu gelisah. Tidurnya selalu gelisah seperti wajilat kulubum. Ingin bangun belajar. Jadi di sini orang yang punya obsesi harapan cita-cita itu eh, Laisa bukan orang punya cita-cita kalau hanya lebih enak tidurnya, nyenyak tidurnya. Nah, tapi ya saya memperhatikan beberapa anak muda sekarang, mengapa dia bangun kesiangan terus? Karena dia tidurnya terlambat terus. Sudah malam masih
main HP, sudah main ini, ya. Coba deh, saya yakin dan percaya kalau jam 10 malam tidur, lalu bangun, sholat, lalu belajar lagi. Gelisah dia kalau tidak buka buku. Kunci dari kesuksesan adalah bangun pagi. Laisa akul hajat man bata naiman. Bata ya itu tidur ya. Terlena ya, naiman. Tapi yang akul hajat itu adalah tidurnya selalu gelisah. Nah, antum gimana nih? Antum bangunnya berapa? Antum akul hajat apa enggak? Ya, Ya, kalau ya. Kalau berbagi pengalaman ya, tapi mungkin di zaman saya dulu itu enggak ada HP, enggak ada TV ya di zaman saya dulu ya. Nah, enggak apa-apa saya buka kartu. Itu habis subuh itu enak belajar. Kalau minum teh, bikin teh itu enak belajar. Saya dulu kan diharuskan juga menghafal ini. Saya percaya tidak percaya antum saya puisi itu saya hafal luar kepala. Saya hafal semuanya. Ah, terus begitu tidur gelis, bangun lagi, belajar lagi. Adakah antum seperti itu sekarang? Ya? Ada Ustazah, Nah, kalau pelajaran itu. ada. Mudah-mudahan iya ada. Ya, ini aja saran saya, antum dah indahkan. Antum tinggal di Tangerang, di mana? Berapa habis waktu di jalan? Alangkah baiknya antum tinggal sama-sama jurusan satu bahasa Arab, di rumah ngomong bahasa Arab terus. Sambil masak, sambil apa, sambil ini, bahasa Arab terus. Badan tidak capek. Ini berapa? Dari sini ke Tangerang berapa jam? Nah, itu kan. Dari sini ke Bekasi berapa jam? Tapi alasannya tidak boleh sama orang tua. Apa benar tidak boleh sama orang tua? Kalau orang tuanya saya suruh tinggal di kosan dan serumah dengan satu jurusan. 4 tahun pasti bisa bahasa Arab, lancar. Ya, baik. Kok jadi nyimpang kita ya? Jadi ini kira-kira untuk apa gunanya? Kan tadi saya isi dengan narasi saya. Berarti ini adalah al-khabar lil hassi ala sa'i wal jiddi. Ya, jadi kalau minimal yang di sini antum tahu. Ya. Fastabiqul khairat. Kemana? Saya acak nih pertanyaan saya. Fastabiqul khairat. Insya apa kabar? Insya saja. Insya, Insya. Ustazah. Ya, musnadnya mana? Musnad ilaihnya mana? Musnad ilaihnya Wow, Wawul jamaah. mustilahnya wow jamaah. Fa'il wow jamaah. ah, Mustilahnya musnad ilaihnya. fa'ilun Ya, fa'il wow fa'ilnya ya. jamaah. Ya, musnadnya Fi'il apa ya. tadi? istabik. Ustaz. Nah, berarti udah mantap ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semuanya. Ada pertanyaan? Ini tadi apa tadi? Saya balik lagi ini. La taqul lahuma uffin. La taqul lahuma uffin. Apa? Insya. 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 Kolom keduanya alatnya apa alatnya? Fi'il nahi. Nahi. Ini fit. Ya. Musnadnya musnad ilaih dulu. La taqul Fa'il. Terus apa? tatir. Tatir. Tatir Iya. anta. Ya, Takdiruhu anta. 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 Ya, musnadnya Fi'il nahi. Takul. fi'il. La takul. Ya, fi'ilnya taqul ya. Baik. Bagus. Udah ngerti ya. Coba kita teruskan sampai batas pelajarannya. Masih ada nggak yang mau dibahas? Udah ditandai tadi ya? Udah. Terus
Ini rangkuman dari yang tadi ya. Al as al ah, mana Anda kelihatan? Mana dia? Al aslu, pelan-pelan nih bagi yang belum paham nih. Al aslu fil khabar ayyul qali ahadi ghardaini. Jadi payung besarnya memang dua, yaitu ifadatul mukhatab al hukma allazi tadammatuhul jumlah wa yusamma dzalikal hukmu faidatul khabar, yaitu si mukhatab memberi apa, si lawan bicara betul-betul mengambil faidah dari si mukhatab. Nanti kita sederhanakan bahasanya, si mukhatab memberitahu si orang lawan bicaranya dari hal-hal yang dia tidak ketahui ya. Atau dengan kalimat ringkasnya lagi, memberitahu orang yang tidak tahu. Itu namanya faidatul khabar. Nomor 2, lanjut. Faidatul khabar. Yang kedua, ifadatul mukhatab. Si mukhatab itu mengambil kesempatan kegunaannya itu bahwa si mutakallim, ini lawan bicara, alimun bil hukmi, udah tahu apa itu kelakuannya atau hukumnya. Ini dinamakan lazimul faidah. Baik 2 dan 3 bisa ditambah keterangannya dengan yang 5 di bawah. Tambah keterangan saja. Itu pokoknya 2. Nah, apa itu yang 5 itu? Ya, istirham, minta balas kasihan, tahasur, kekecewaan, izharu da'fi, kelemahan, kebanggaan, mendorong atau memotivasi untuk berusaha dan rajin. Ada pertanyaan? Sudah sampai ke kaidahnya? Ada pertanyaan? Tidak, Nabila? Tidak ada? Mudah atau susah pelajaran sekarang? Pelajarannya mudah, susahnya kesandungnya pasti di kawaidnya. Ya, kalau tidak tahu khabar inna dan isim inna, bagaimana menentukan musnad ilaihnya untuk khabariyah? Tidak tahu nahi, nida itu serumpun. Nahi, nida itu nahi, nida, amar. Nah, itu bagaimana untuk menentukan musnad ilaihnya di apa? Dia uraiannya. Coba lanjut. Lanjut. Sabar. Habis. Masih ada salah sebentar. Masih jual. Oh, udah ini tambahan. Saya sebentar. Ini kalau dibahas semua bagus-bagus ini, tapi yang gampang meragakannya kepada antum, ini nomor 10 Lingkaria. Ini bagus juga nomor 8. Apa yang nomor 10 bunyinya? Qala Ibrahim ibni Mahdi yukhatimul ma'mun. Si Ibrahim ngomong dengan Ma'mun, apa katanya? Ataitu jurman syani'a wa anta lil afwi ahlu. Fa in afauta famannun wa in qatalta fa'adlun. Ya, Ibrahim ini melakukan suatu kesalahan yang fatal, yang berat, ya, kalau bisa dihukum mati gitu ya. Tapi dia datang dengan kata-kata ini. Apa kata-katanya? Aku datang dalam keadaan bersalah besar. Tapi kau bukankah ahli pemaaf? Nah, jika kau maafkan, itu lebih baik. Tapi jika kau bunuh, juga itu lebih adil. Karena dia berhak untuk dibunuh juga. Kira-kira kalau anta rajanya, yang mana? Manun atau apa? Maaf atau bunuh? Dua-duanya boleh, punya hak veto dia. Boleh mati, boleh ini.
Nah, tapi dia udah gitu. Ya deh, aku ngaku, aku salah besar. Tapi aku juga tahu kau ada pemaaf. Apakah kau maafkan itu lebih utama, atau kau bunuh itu juga adil? Ah, rumit kan jadinya. Nah, itu untuk apa? Mana dia? Ah, ya. Untuk apa tujuan berita? Ini berita semuanya ya. Istirham. Untuk lil istirham. Ya, untuk lil istirham. Ya. Ya, saya rasa itu pelajaran kita hari ini. Coba masih ada nggak latihan di bawah yang perlu dilingkari? Saya berharap besar kata-kata indah itu dibaca. Nih, izharul asa wal husna. Ini sebentar. Sebentar. Al-ghadu izharul husni tahsur. Oh, bisa dua juga ya. Eh, bisa dua kalau menurut anta apresiasinya dua. Ini husni tahsur. Da'fi wal ajaz. Iftikhar bi'aqli wal lisan. Nah, itu kan sombong itu macam-macam, ada dengan pemikiran atau dengan lisan. Boleh dua-dua dipasangkan sesuai ini. Sekarang latihan. Mana yang ya. Nah, ini sering saya tapi udah di YouTube udah pakai bahasa Indonesia nih, tapi aslinya gini ya. Man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Itu saya kayaknya pernah baca di YouTube ya. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Pernah baca itu enggak? Nah, di TikTok apa di mana? Waman aslaha amru akhiratihi aslahallahu lahu amra dunyahu. Siapa yang membaguskan urusan akhiratnya, Allah akan membaguskan urusan dunianya. Nah, dengar? Dengar ya. Waman kana lahu min nafsihi wa'izun kana alaihi minallahi hafizun. Ini kurang paham saya. Coba kita ulang lagi. Man kana lahu min nafsihi wa'iz, wa'iz, wa'iz apa wa'iz? Nasihat ya, mau'izah ya, nasihat. Maka Allah akan menjaganya. Wa kana alaihi minallahi hafiz. Itu kira-kira apa tujuan kabarnya? Apa itu? Al-hasu ya? Motivasi. Ya, al-hasu ala sa'i wal jiddi, betul. Ya udah, lanjut nomor 4. Nomor 4. Lanjut Farid. Nomor 5. Ini panjang-panjang nanti lah, susah tuh nanti. Coba kalau ada yang pendek lagi. Tidak ada lagi ya. Coba nomor 9, coba pelan-pelan. Ini kemana ujungnya ini ya? Tapi kayaknya ini. Innaka idza ra'aita fi akhika aiban lam taktumhu. Oh, ini ada perintah nanti ini. Lanjut, kayaknya udah habis nih. Lanjut, lanjut. Tunggu, tunggu. Lanjut. Masih ada? Lanjut. Nanti kalau banyak-banyak nanti kamu antum enggak bisa apa ujiannya lima kali bertemu lagi kan ujian lagi. Terus ini perintah membuat nih bagaimana antum mau? Antum mau enggak?
Kalau enggak, artian itu mengarang ini. Sif watanaka, ceritakan negaramu. Jadikan tujuannya untuk membanggakan negaramu. Jadi antum mengarang. Mau enggak mengarang? Sif, ceritakan negerimu, Indonesia berartinya ya. Ceritakan Indonesia. Jadikan tujuan cerita itu sebagai cerita membanggakan negerinya, hawanya, udaranya, ke kecerahan langitnya, subur tanahnya. Mau enggak? Enggak, Nggak mau. enggak mau. Ya, ya lah. Nanti lanjut, lanjut, lanjut. Bentar, ini apa nih? Nah, ini juga perintah juga. Kawin sita jumalil khabariyah. Membuat kan, buat jumlah khabariyah. Ya, takunu salasa ula ifadatul mukhatab. Salasul akhirah ifah anaka alimu bila hukmi. Nah, nantilah kita negosiasi lagi. Ini mau dimasukkan ke ujian apa tidak. Membuat kalimat nih kan. Buat jumlah khabariyah tiga biji. 3 kalimat yaitu dan hukumnya apa. Nomor 2 juga membuat kalimat kawin salah saja malin tufidu bisyaqiha wa karinahnya. Yaitu yang istirham tadi. Kemudian kawin salah jumalin tufidu bisyaqiha wa karinahnya. Al-hasu. Nah, jadi yang satu diminta lagi. Tapi untuk latihan silakan saja. Lanjut dulu. Minggu depan kita evaluasi lagi. Nah, oh, tadi apa pelajaran kita tadi? Ini adrul khabar. Yang tadi apa? Faidatul khabar ya? Al-Ghurdu. Al-ghardul khabar. Al-ghardu tujuan. Nah, itu harus tahu apa mufrad kata. Kalau sekarang dia bilang adrubul khabar, ya jenis-jenisnya. Tapi tidak ada ini nih minggu depan nih. Coba ini ke bawah dulu. Coba lihat kaidah apa pelan-pelan, Farid. Kita sampai yang tadi aja cukup. Coba. Ini adrubu sekarang ya. Adrubu itu apa maksudnya? Enggak, kaidahnya mana ya? Ke kawaid sudah. Hah? Hah? Ke kawaid ya sudah. Ya, kawaidnya mana? Baik, sudah. Oh ya. Ini kan? Ayakuna khilazini minal hukmi wa fi hadhil hal yulqa ilaihi khabar khalian min adawatin. Minggu depan lah ini nih udah agak sulit lagi nih. Jadi sampai yang tadi ya. Sampai yang tadi semua mahasiswa yang nggak bisa saya lihat wajahnya itu perlu tahu istilah tahasur, al-hasu ala sa'i wal jiddi, apa lagi? Kalau masuk ke sini udah nanggung nih. Sekarang udah jam 11.21. Ini panjang kalimatnya ini. Coba coba terus Farid, Farid. Mudah-mudahan tuntas minggu besok. Terus ya. Lagi kapan selesainya kabar ini nih? Ya. Dah situ aja ya. Ya 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 tolong dibuka buka apanya share-nya lagi. Apa namanya istilahnya itu? Ah, tutup tutup PPT-nya. Iya. Bagaimana penjelasan saya tentang definisi khabar dan insya, bentuk-bentuknya, cara membuat kotak-kotak tadi, itu teman sekolah saya. Nah, ya, baik. Yang ada yang tidak lulus, jangan ada yang tidak lulus. Baik. Sekarang foto. Entar sebelum foto. Ada nggak pertanyaan? Jangan disimpan kalau ada pertanyaan. Muhammad Maftusani ngerti? Insyaallah Ustazah. Ya.
Ali Umar Siddiq ini lupa-lupa ingat. Waktu semester lalu ikut ya dengan saya. Ali Umar ikut. Ikut Fahri? Farid Ikut saja. ikut. Yang dulu waktu ujian dia saya stres Bu. Siapa tuh? Ada sekarang. Dia enggak ikut kuliah, tiba-tiba dalam ujian ikut. Lalu saya tegur, temui saya, dia, oh saya stres berat. Tapi kok nggak ngasih tahu seberat apapun stresnya gitu. Ada nggak dia di kelas ini sekarang? Itu Nggak Aditya, ada. Prof. Itu Hah? Aditya, Prof. Aditya di kelas Di berapa kelas itu? A, Prof. Oh di kelas. Ya di kelas ini kan? Iya, Prof. Mana dia Aditya sekarang ada nggak? Tadi di awal perkuliahan ada Ustazah, tapi izin duluan katanya mau ke rumah sakit. Nah, itu dia. Izin nggak izin tuh dosen harus kasih tahu. Nanti saya berburuk sangka lagi ke rumah sakitnya. Kenapa? Nanti saya minta keterangan. Bisa nggak dia menghadirkan keterangan rumah sakitnya? Kalau dia yang sakit. Ya, ya. Sampaikan ya, PJ. Sampaikan. Siap, siap Ya, Ustazah. jangan terulang 2 kali. Kemarin lulus nggak ya? Saya bilang sama si apa? Siapa asisten saya kemarin? Ustazah Ika. Ika. Ya, Ika. Saya nggak lulus, nggak lulus kan. Baiklah, sampai di sini. Insya Allah berkah ilmu yang saya berikan menjadi syafaat bagi saya nanti. Kalau antum amalkan, ya, baik. Kelas foto. Sabita Mutiara kok tega-teganya gambar doang tadi. Najla agak angkat sedikit foto wajahnya. Ini Hasna enggak kelihatan wajahnya. Yang enggak kelihatan wajahnya atau tidak sama sekali, saya kasih lampu kuning ya. Enggak, lampu kuning artinya ya dikurangilah nilainya sekian persen. Hasna udah ditegur masih aja enggak kelihatan wajahnya. Hasna, Iya, Ustazah nah Afwan dia tadi ya di tolong sini. tolong sampai ke dagu ya wajahnya. Kok enggak juga kan gampang. Ah, ya, udah silakan bidik misi. Bidik misi. Ya, izin saja mungkin Aki Virus bisa bantu di screenshot. Oke. Nah, hitung 1, 2, 3 ya. Oke. Sudah. Oh, udah. Ya, Dah, Oke. ya. Kirim ke saya yang tidak siap lihat. Prof. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, syukran warahmatullahi Ustazah. Prof. Ya, sama-sama. Bukber, bukber. Masih bahas. Bukber ngomong doang, parah. Suara lu nggak ada, Li. Mati, suaranya mati. Pedi, udah kelar Pedi? Belum.